Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Ada sukacita, amin. Ya, sukacita boleh lambaikan tangan yuk. Ya, kita boleh saling membagi sukacita dengan kasih senyum seperti kiri kanannya. Jangan muram, jangan sendirian, karena kita di sini mau saling berbagi sukacita. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh kembali di tempat ini, kita sehat, kita kuat, karena semua karena Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai setiap ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama saya undang kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan, sampai saat ini Tuhan kami ada Tuhan, kami sehat, kami kuat, semua karena Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami mau datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan penuh bahagia Tuhan. Karena kami mau ketemu sama Tuhan yang luar biasa, yang baik, yang penuh cinta, yang penuh kasih, yang penyayang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuat dan teguhkan hati kami Tuhan, karena kami mau ketemu sama Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biar Tuhan kami bisa melakukan semua itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami buka waktu ini Tuhan, saat ini Tuhan, sebebas-bebasnya buat Engkau Tuhan. Semuanya hanya buat Engkau Bapa yang baik. Kami gak mau Tuhan memegahkan diri kami gak mau melakukan suatu rutinitas. Tapi kami mau Tuhan, semuanya buat Engkau Tuhan Yesus. Biar Kau yang bertata Tuhan di tempat ini, Kau yang bertata atas pujian kami, Kau yang bertata atas tempat ini Bapa yang baik. Penyembahan kami semuanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang suci dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Layakan kami Tuhan Yesus, layakan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya udah biasa untuk mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Sebab Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur punya Tuhan yang baik. Ku bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kau luar biasa Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Kau gunung batuku, Kau tempat sandaran hidupku. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Glory, glory bagimu. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, dengan hati yang tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah-Mu Tuhan, menyembah yang maha kuasa, menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan,
ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba, dengan darah anak domba. Ayo masuk Tuhan dengan hati yang tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Ku menyembahmu, ku menyembah. It's your time, Lord. It's your time. It's your time, Lord. Ku sembah, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah. Ku sembah, sekarang ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, Yesus, sebab namamu kudus, kau kudus, kudus. Tuhan,
Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Ini waktu, ini waktumu Tuhan Yesus. Ini waktumu Bapak yang baik. Ini waktumu Tuhan. Kami tahu Tuhan yang mau ketemu sama Tuhan yang kudus. Kami tahu Tuhan yang mau ketemu sama Tuhan yang suci, yang tak terbatas, yang tidak ada yang mustahilnya dari kita. Karena itu Tuhan Yesus, layakan kami, layakan kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Yes Lord. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya udah kita sudah pakai berdiri. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kita boleh bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena itu Tuhan yang mempercaya sama Engkau, kami berdoa sama Engkau Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan sudah kami akan memuji dan punya nama Tuhan Yesus. Biarkan kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan siang ini Tuhan sama-sama kita boleh katakan, amin. Haleluya. Yang hari ini penuh dengan sukacita boleh lambaikan tangannya. Boleh sama-sama kita berikan senyum samping kiri kanannya, boleh kan? Jangan sampai kita penuh dengan sukacita tapi mukanya masih murung. Meskipun pakai masker tetap ya, senyum pakai masker tuh kelihatan berbeda. Matanya agak sedikit. Oke. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Tuhan saat ini. Mari sama-sama penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Yes Lord. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batuku, dia gunung batu dan
dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih serta pergi dariku, tak pergi dariku. Ayo bersyukur Tuhan sama Kau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur sama Kau Tuhan ini. Yes Lord. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan aturku. Ya gunung batu, ya gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kalian berkata, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya dapat kalimat begini. Kita tuh kadang-kadang banyak hal yang kita lewatin ya. Punya masalah, setiap orang pasti punya masalah ya. Tapi bersyukur itu bukan sekedar ketika kita hidup baik-baik aja. Bersyukur itu bukan sekedar ketika semuanya sedang stabil, dengan stable, semuanya dengan fine aja. Tapi ketika kita lagi ada masalah, ketika kita bisa bersyukur saat ada masalah itu hal yang luar biasa. Justru itu apa ya? Kalau menurut saya mungkin itu tingkat tertinggi ketika bersyukur. Karena ketika kita bisa bersyukur di saat kita lagi ada masalah, itu hal yang luar biasa yang bisa kita berikan buat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku takjub akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu.
angkat pujian ini, ajak ku berdiam. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti. Tuh bawaku lagi, tuh bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ku dapat harimu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku takjub akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku takjub akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Sekarang katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku takjub akan kebaikanmu. Yesus, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Ajak ku berdiam, ajak ku berdiam dekat di hatimu. Ajak ku berdiam Tuhan, ajak ku berdiam dekat di hatimu. Beri kemenangan bagi Tuhan. Biar aku angkat terus balik kembali ke duduk. Haleluya. Tiba saja kita akan sebentar diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita biar semuanya diisi sama Tuhan. Bejana kita diisi penuh sama Tuhan. Pikiran kita diisi penuh sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah Tuhan mengucapkan kata-kata indah kami Tuhan untuk Engkau Bapak yang baik. Biar Tuhan kata-kata indah yang sudah kami ucapkan, pujian-pujian indah yang sudah kami ucapkan Tuhan, bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, tapi benar-benar keluar dari hati kami, dan kami lakukan semuanya itu Tuhan Yesus. Dan kami mau diam Tuhan di dekat Engkau Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Engkau sampaikan buat kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yes Lord, thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, sebagai ganti dosa, karena kasih-Mu padaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan, sekarang ku pujimu, saya sangat pernah. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari angkat tangan saudara, kita katakan, sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Sekali lagi, agar indah, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan mazmur kita, naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Biar pujian kami, biar penyembahan kami naikkan namamu Tuhan. Sebab Kau mulia, sebab Kau setia, oleh setia Kau Tuhan. Sebab Kau Raja kami, Kau penguasa hidup kami, Kau pemilik hidup kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu dapat datang menyembah-Mu, meninggikan, memuliakan nama-Mu.
dari hati kami. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, ya Rabbana syukuraya. Haleluya. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah sembah kami yang kami bawa di hadirat-Mu. Ucapan syukur kami sebab Tuhan baik, sebab kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Engkau yang terus memelihara hidup kami, Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau menyediakan semua hal yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kembali Tuhan, kami rindu akan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami butuh firman Tuhan untuk memimpin kami. Kami butuh firman Tuhan untuk menguatkan kami. Dan kami menyadari, ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau yang menerangi hati kami, memberikan kami roh hikmat dan wahyu, supaya kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan belaka, tetapi kebenaran yang kami dengar akan memerdekakan hidup kami dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih akan ibadah ini Tuhan, sehingga nama Yesus Kristus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, semua hal yang baik, damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita hari demi hari. Amin. Oke, hari ini saya akan kembali membagikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita terus membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oke, hari ini firman Tuhan dengan tema hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini berganti-gantian. Ya, di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, judul perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua, dan kita akan membaca berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-10. Oke ya, sudah dapat semua? Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan kasar, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang beriman. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan dalam Kristus Yesus yang
tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita bukan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, yang jadi dasar landasan ayat kita dalam pembacaan hari ini yaitu terambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang memiliki tantangan yang berat dan besar pada zaman itu. Karena jemaat Efesus berada di lokasi di mana penyembahan berhala itu begitu sangat kuat, ya. Pada masa itu kota Efesus adalah kota di mana ada sebuah patung, yaitu patung dewa Artemis dari Yunani yang dampaknya ini sudah dikenal bukan saja di wilayah sekitar tapi sampai seluruh dunia. Jadi kalau sudah dikenal tentunya kekuatan daripada berhala ini sangat kuat, ya. Kekuatan dari dewa ini sangat kuat dan mereka menyembah dewa kesuburan ini karena mereka mengharapkan supaya pada waktu mereka menyembah dewa kesuburan ini maka segala hasil panen mereka menjadi berhasil, ya, baik, lancar. Nah, ini yang terjadi tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Jadi kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Kalau kita masuk kepada satu kota yang penuh dengan penyembahan berhala, kalau kita peka secara rohani, maka kita akan mengalami tekanan-tekanan spirit, ya. Kalau kita peka, maka kalau kita masuk, khususnya kita masuk ke dalam satu pelayanan KKR, misalnya di satu kota, nah kalau kita melakukan itu, maka kita akan merasa sebuah tekanan-tekanan yang berat, di mana ada sebuah peperangan, ya, yang terjadi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya membawa pasukan malaikat Tuhan, kerajaan Tuhan untuk membuat kota itu dimenangkan bagi Kristus. Dan biasanya tantangan yang dialami adalah tentunya penguasa di tempat itu akan menyerang orang-orang yang melakukan pelayanan-pelayanan di tempat itu untuk memberitakan Injil, begitu ya. Nah, jadi kota Efesus ini tantangannya sangat berat. Nah, mereka harus dikuatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka tetap bertahan dengan iman. Dan ada sebuah pemahaman yang mungkin karena mereka berasal dari budaya di sekitarnya, maka pemahamannya berbeda dengan pemahaman kekristenan yang sejati. Ya, nah kalau kita bisa lihat di sini dikatakan begini, anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan jika dibandingkan dengan keyakinan lainnya. Titik pembedanya ini di mana? Yang berbeda adalah begini. Kata anugerah dalam Alkitab ini berbicara tentang suatu pemberian atau hadiah yang cuma-cuma, ya, tidak perlu usaha, ya. Bukan karena kebaikan, bukan karena jasa, atau bukan karena kehebatan sehingga kita menerima pemberian hadiah yang cuma-cuma. Dan diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Nah, ini lagi ya. Sudah pemberian hadiah cuma-cuma, ya, dan
diberikan kepada orang yang gak layak menerimanya. Dan biasanya yang memberikan ini adalah orang yang lebih kuat, diberikan kepada orang yang lemah. Itulah arti anugerah di dalam Alkitab. Jadi anugerah yang dimaksud oleh Alkitab ini, dan juga kalau kita bicara di dalam firman Tuhan, kalau kita sering membaca firman tentang kata kasih karunia, anugerah, itu semua adalah pemberian yang cuma-cuma. Bukan hasil usaha kita, bukan kebaikan kita, bukan kekudusan kita, bukan kegiatan-kegiatan rohani yang membuat Tuhan tergugah, yang membuat Tuhan terpesona atau Tuhan kagum sehingga dia memberikan anugerah kepada orang yang mendapatkan anugerah itu. Jadi ini semata-mata adalah pemberian yang cuma-cuma. Ya, tapi bukan berarti karena anugerah ini gratis, maka kita menganggap bahwa anugerah ini murahan. Enggak. Anugerah ini saking mahalnya diberikan secara cuma-cuma. Karena segala usaha kita, segala perbuatan kita, bahkan persembahan kita tidak akan bisa membeli akan anugerah itu. Gak akan bisa. Saking gak bisanya, maka Tuhan harus memberikannya secara cuma-cuma. Ini adalah anugerah yang mahal, yaitu Tuhan Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa mau memikul dosa seluruh umat manusia, rela mati di atas kayu salib. Kalau orang mati di atas kayu salib, digantung kayu salib, ini bicara tentang orang yang terkutuk. Sebab Alkitab berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Tuhan mau menjadi terkutuk untuk menanggung semua dosa umat manusia. Supaya apa? Supaya melalui kematian dan kebangkitannya, maka kutuk dosa dihancurkan. Kita ditebus dari segala dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran pemberontakan kita. Dan kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Amin. Yang menebus dosa-dosa kita. Ini adalah anugerah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau percaya akan pengorbanan Kristus. Ya, jadi mari kita hargai anugerah Tuhan ini, karena anugerah ini sangat mahal dan kita diberikan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu kita harus memelihara supaya anugerah yang Tuhan berikan ini akan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Kita menerima apa yang sebenarnya tidak kita terima, yaitu apa? Keselamatan. Terus lalu kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu apa? Hukuman. Jadi sebenarnya dari kata-kata ini kita sebenarnya nggak layak menerima keselamatan yang dari Tuhan. Semestinya kita ini layak menerima hukuman. Tapi yang seharusnya kita layak terima, Tuhan gantikan dengan keselamatan. Dan itu lewat anugerah. Karena di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan dengan jelas begini ya. Ayat pertama berkata begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut, kematian. Jadi dengan dosa, pelanggaran yang ada dalam hidup kita, maka kita sebenarnya berhak menerima hukuman atau dimurkai oleh Allah. Kita seharusnya kena murka Allah. Dan kalau kita kena murka Allah, maka hidup kita tentunya tidak akan menjadi baik. Manusia kalau dia kena murka Tuhan, maka hidupnya hari-harinya akan membawa dia mengalami kesusahan, mengalami masalah, mengalami hal-hal yang membuat hidupnya tidak penuh dengan ketenangan, damai sejahtera, dan itu tidak akan dimiliki oleh orang yang hidupnya dimurkai oleh Tuhan. Ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi ayat yang kita baca yaitu dalam ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, dikatakan bahwa oleh karena kasih karunia kamu telah diselamatkan. Ya. Jadi di sini jelas bahwa kita terima anugerah ini adalah cuma-cuma, bukan usaha kita. Jadi sadarilah hidup kita ini hanya karena anugerah. Kita tidak bisa memegahkan diri. Bahkan kita tidak bisa sombong. Kita tidak merasa bahwa oleh kekuatan saya lah maka saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Tidak. Semuanya karena anugerah. Contohnya begitu. Kalau kita sakit, sekalipun kita kaya, ya, kita bisa beli rumah sakit itu ya untuk bisa merawat kita sampai kita menjadi sehat. Kita bisa beli itu rumah sakit, perawat-perawatnya kita beli, kita gaji. Tapi kalau sakit itu tidak bisa disembuhkan oleh medis sekalipun, oleh peralatan canggih yang kita miliki melalui rumah sakit itu, maka semuanya sia-sia. Ya, tanpa anugerah dari Tuhan. Kita butuh apa? Kesembuhan yang dari Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki tidak dapat membeli ya semua yang kita pikir ini berdasarkan kekuatan saya. Misalnya saya sekarang menjadi kaya, ini karena kenapa? Kerja keras saya. Kerja keras tanpa anugerah, maka itu juga semuanya adalah sia-sia. Karena kita kerja banting tulang dari masih muda, setelah tua kita pikir kita punya kekayaan 7 turunan, nggak akan bisa menghabiskan kekayaan kita. Tapi waktu kita karena udah kerja keras, waktu muda, waktu tua, kita menanggung karena kita sudah bekerja keras dari muda, maka kita harus membayar dengan masuk rumah sakit. Uang yang kita pikir kita tabung selama puluhan tahun itu bisa habis. Jadi kita butuh anugerah. Ya. Nah, selama ini pemahaman daripada orang-orang yang bukan di luar daripada Kristen berbeda dengan kekristenan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan, orang yang di luar Kristen berusaha dengan usaha mereka. Dengan apa? Perbuatan baik, dengan sedekah, dengan persembahan, dengan segala amal perbuatan yang mereka pikir semuanya itu dapat membayar dosa-dosa mereka. Dapat membayar supaya anugerah itu diberikan kepada mereka. Ini berbeda dengan kekristenan. Kekristenan ini bukan usaha kita, bukan amal, bukan perbuatan baik. Itu tidak bisa membeli anugerah. Tapi kadang-kadang orang Kristen ini bisa ketipu dengan cara-cara seperti itu. Kita pikir, wah, saya nih, tapi ini bukan berarti nggak boleh ya. Maksudnya begini, kita pikir, wah saya nih udah lama nggak doa puasa misalnya gitu ya. Udah lama saya nggak doa puasa, saya pengen doa puasa. Ini misalnya karena kita pikir hanya lewat doa puasalah maka Tuhan pasti akan berkenan mendengar dan menjawab doa-doa saya. Ya, berbeda dengan mungkin yang digerakin oleh Roh Kudus ya. Ini berbeda. Jadi jangan salah paham dulu gitu ya. Terus kita berpikir, oh kenapa usaha saya, kenapa pergumulan yang saya alami keluarga kok jadi berantakan sekarang ini? Jangan-jangan saya udah lama nih nggak doa puasa. Saya harus kembali doa puasa 40 hari seperti pada waktu yang lalu saya mengalami terobosan. Bukan dengan cara itu anugerah itu diberikan. Namanya anugerah itu diberikan oleh Tuhan yang berdaulat secara cuma-cuma, bukan jasa itu. Ya, jadi di sini jelas perbedaan antara anugerah dengan yang Alkitab katakan dengan hukum Taurat. Banyak orang Kristen berpikir bahwa anugerah itu didapatkan dengan hukum Taurat, padahal ini hal yang berbeda. Hukum Taurat dengan anugerah ini berbeda. Tapi banyak orang Kristen menerapkan untuk mendapatkan sesuatu dengan kerja lebih keras, ya kan? Melayani dengan lebih banyak waktu lagi.
Bukan itu yang membuat Tuhan tergugah, ya. Semuanya karena kasih karunia. Oke ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa seharusnya kita dapat hukuman, tapi Tuhan memberikan keselamatan yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Itulah yang disebut dengan anugerah. Nah, saya langsung saja, wujud anugerahnya dalam hidup kita itu apa saja, ya? Wujud anugerahnya, kita lihat yang pertama, wujud anugerahnya adalah menghidupkan kita, ya. Ayatnya mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5a. Saya akan bacakan ayat ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Pada dasarnya, sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mati, ya. Mati karena kenapa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ini tercatat dalam Efesus 2 ayat yang pertama tadi. Jadi seharusnya kita ini mati secara roh. Waktu kita berbuat dosa, dosa itu dimulai pada waktu Adam berbuat dosa. Jadi setiap manusia pada waktu dia lahir, dia memiliki dosa dari Adam. Jadi manusia telah berbuat dosa. Belum lagi waktu dia bertumbuh jadi dewasa, dia terus berbuat dosa, sehingga dosanya itu adalah dosa karena perbuatan dirinya sendiri. Ditambah lagi ada dosa keturunan yang membuat dia terkutuk oleh karena kutuk keturunan. Jadi dosanya udah makin bertambah-tambah, ya. Dosa-dosa yang diperbuat oleh kita itu tidak dapat dibayar oleh apapun juga, dan butuh anugerah daripada Tuhan. Dan karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut atau kematian. Kita mati secara rohani. Sekalipun kita hidup, sekalipun dalam aktivitas kegiatan kita bisa bertemu orang, kita tetap hidup, jalani hari-hari demi hari, tapi roh kita mati. Artinya mati adalah kita terputus hubungan dengan Allah akibat dosa. Tuhan tidak bisa bergaul, Tuhan tidak bisa bersekutu dengan orang berdosa. Rohnya yang mati ini tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya adalah hal-hal yang merupakan perbuatan-perbuatan daging. Hawa nafsu daging, jalan-jalan dunia, pikiran-pikiran yang jahat, pemberontakan, kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang mati secara rohani. Dan seharusnya orang yang mati secara rohani ujungnya adalah dimurkai oleh Allah dan masuk dalam kebinasaan yang kekal. Ya. Nah, inilah yang dimiliki oleh kita. Jadi kita mati karena terputus hubungan dengan Allah dan mengambil jalan sendiri-sendiri. Keadaan itulah yang kemudian membuat kita terikat dengan jalan dunia ini, yaitu apa? Nafsu daging dan segala yang jahat. Kalau kita lihat di sekitar kita, ya, ada banyak peristiwa-peristiwa yang ya kita pikir sebagai guru keagamaan, ya, yang kita dengar beritanya banyak, ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya, perbuatan cabul. Padahal sebagai guru agama. Karena kenapa? Kenapa bisa berbuat itu? Karena ada dosa. Karena rohnya mati. Sekalipun bisa mengajarkan hal-hal yang baik tentang kehidupan, itu bukan jaminan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, ya. Nah, di dalam Kristus kita dihidupkan kembali, dalam arti mendapatkan kembali relasi kita dengan Allah Sang Pencipta. Jadi tadinya kita mati secara rohani, kita dihidupkan kembali. Dan akibatnya rohnya yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Ada
perumpamaan atau penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Suatu kali dalam Yeskiel pasal yang ke-47 ya, pasal ke-37, Yeskiel melihat tulang-tulang yang kering di sebuah padang. Ya. Kemudian setelah dia melihat tulang-tulang ini, Tuhan berkata, suruh bernubuat, lepaskan nafas kehidupan. Sehingga singkat cerita, tulang-tulang yang tadinya kering menjadi hidup kembali. Bahkan bukan cuma hidup, tapi menjadi tentara-tentara yang gagah perkasa. Pengertian daripada penglihatan Yeskiel ini ada 3. Yang pertama, pemahaman bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel yang tadinya mati secara rohani. Mereka akan mengenal Mesias yang mereka tunggu-tunggu ini, dan akhirnya mereka akan dipulihkan. Ya, pemulihan atas bangsa Israel. Ini pengertian yang pertama. Nah, pengertian yang kedua adalah tulang-tulang yang kering ini gambaran adalah orang-orang Kristen yang sudah mulai mati secara rohani, kering rohani. Jadi hati-hati dengan kekeringan rohani. Jangan abaikan. Kalau kita sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula dengan Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan kita juga sudah menjadi seperti tulang-tulang yang kering. Yang butuh apa? Butuh nafas hidup. Siapa nafas hidup? Roh Kudus. Aliran Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Ya, ini pengertian yang kedua. Nah, yang pengertian yang ketiga adalah mengenai orang-orang percaya ya yang tadinya dia sudah mengenal Tuhan dan akhirnya mereka berbalik dari jalannya sehingga mereka butuh dipulihkan kembali. Ya, jadi kalau yang kedua yang kedua itu lebih kepada orang luar, orang yang belum kenal Tuhan. Mereka adalah tulang-tulang yang kering, itu yang kedua ya, tulang-tulang yang kering. Kemudian mereka mengenal tentang Tuhan yang memberikan kehidupan, maka mereka dihidupkan kembali. Itu yang kedua, Nah, yang ketiga ini adalah orang-orang Kristen yang hidupnya sudah mulai kering. Butuh Roh Kudus yang memberikan mereka kehidupan yang baik. Amin. Nah, demikian juga kita. Tuhan sudah menghidupkan kita dengan roh. Ya, sehingga kita yang tadinya mati secara rohani, kita terputus hubungan dengan Tuhan. Waktu rohnya menghidupkan kita kembali, maka kita memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan. Ini yang harus kita bangun, karena Tuhan sudah memberikan anugerah. Ya, jangan biarkan anugerah itu menjadi sia-sia. Selama ini banyak orang Kristen, ya Bapak Ibu Saudara, hanya menganggap bahwa anugerah itu bekerja pada waktu mendapatkan keselamatan. Karena ayatnya jelas kan, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan lewat iman, gitu ya. Jadi kita pikir anugerah itu bekerja hanya pada waktu kita mendapatkan keselamatan, waktu kita percaya kepada Yesus, itu anugerah. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen dalam perjalanan hidup kita seringkali lupa dengan anugerah. Kembali lagi, saya ulangi, anugerah ini adalah bukan usaha kita, tapi pemberian sebagai sebuah hadiah yang mahal, yang kita tidak bisa upayakan, yang tidak kita bisa hasilkan, tapi itu diberikan kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimana Tuhan berkenan memberikan anugerah. Dan seharusnya sebagai orang Kristen, jangan hanya waktu percaya kepada Yesus, terima keselamatan kita, terima anugerah Tuhan, tapi sepanjang kehidupan kekristenan kita, proses kita untuk menjadi serupa seperti Kristus, seharusnya kita senantiasa membutuhkan anugerah Tuhan. Kan ada lagunya ya, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Jadi seharusnya anugerah dalam hidup kita ini semakin bertambah. Sepanjang hidup kita senantiasa membutuhkan anugerah. Hanya dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 kalau nggak salah, firman Tuhan berkata begini, bahwa kita menghampiri tahta kasih
karunia, untuk menerima rahmat, anugerah yang daripada Tuhan, kehidupan yang daripada Tuhan. Ini yang harus kita kejar. Karena dengan anugerah, atau selain bahasa Inggrisnya adalah grace, tapi juga bicara soal favor. Favor ini adalah kemurahan Tuhan atau kebaikan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam anugerah, maka orang yang tadinya berusaha, ya, orang lain nih berusaha dengan segala cara untuk bisa membuat berhasil. Mereka udah hitung-hitung, misalnya saya berhasil ini kira-kira 5 tahun, saya punya strategi untuk saya menjadi berhasil, saya jadi orang hebat setelah 5 tahun. Mereka berusaha dengan cara mereka. Tapi lewat anugerah, ya, ini lewat anugerah, kita hanya minta sama Tuhan. Mungkin kita nggak butuh 5 tahun, tapi mungkin hanya 1-2 tahun kita bisa menjadi seperti apa yang orang lain kejar untuk dapatkan itu selama 5 tahun. Jadi di dalam anugerah ada percepatan. Amin. Dalam anugerah yang tadinya, makanya firman Tuhan juga berkata begini, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi. Itu adalah anugerah. Yusuf dalam kehidupannya dikatakan bahwa apa saja yang diperbuat dengan tangannya ini Tuhan menyertai, Tuhan berkenan, dan dia menjadi orang yang berhasil. Ya, itu bukan karena kehebatan Yusuf, tapi itu karena anugerah. Ya, bukan berarti karena Yusuf misalnya hidup dalam kekudusan. Ayat yang mengatakan bahwa yang tadinya bahwa Yusuf dicobai, ya, digoda oleh istri dari Potifar, itu ayat sesudah Yusuf dikatakan dalam Alkitab diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan berkenan atas hidup Yusuf. Jadi bukan karena kekudusannya, bukan karena kepintarannya, kehebatannya, Yusuf menyadari semuanya karena anugerah. Ada satu kisah lagi, kisah daripada Nuh. Ya, dikatakan waktu Tuhan melihat bumi, ya, bumi ini sudah apalah istilahnya kalau mau dibilang sudah rusak benar, ya, penduduknya sudah rusak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ternyata ya Tuhan harus mengirim air bah. Tapi untuk menyelamatkan ekosistem dan ada manusia yang harus ada di bumi ini, maka Tuhan butuh 1 orang aja. Siapa? Nuh. Dikatakan bahwa memang Nuh hidupnya tidak bercacat celah, tapi ayat itu mengatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Tanpa kasih karunia, kembali saya katakan, kita tidak bisa berbuat, kita tidak bisa hidup kudus, kita tidak bisa hidup tidak bercacat celah. Tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, jadi sadari, jangan lagi pakai kekuatan kita, usaha kita, diri kita sendiri, tapi minta anugerah. Waktu kita minta anugerah, Bapa yang tidak pernah membangkit-bangkit, ya kan, dengan apa yang kita minta. Membangkit-bangkit maksudnya, nih saya sudah beri nih kepada kamu, sekarang kamu bayar dong apa yang sudah saya beli. Ini namanya membangkit-bangkit. Tapi kalau Tuhan, kita minta hikmat, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Makanya saya melihat banyak orang yang diurapi Tuhan, banyak orang yang dipakai Tuhan, ya, itu semata-mata karena anugerah, ya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia punya pengalaman, bukan karena jam doanya itu banyak, bukan, tapi semata-mata karena anugerah. Dan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang kita tidak bisa bayar dengan apapun juga, maka wujud kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita adalah kita rajin berdoa.
berdoa. Amin. Kita rajin beribadah, kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kita rajin memberitakan Injil. Itu semua ungkapan syukur kita. Tapi bukan itu yang membeli anugerah itu turun atas hidup kita. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat yang ke-5b berkata begini. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oke, saya sudah panjang lebar menjelaskan tentang hal itu, tentang keselamatan ya. Jadi oleh kasih karunia kita telah diselamatkan. Jika ada pertanyaan kita diselamatkan dari apa, maka kita bisa menjawab bahwa sebenarnya kita sedang menanti hukuman kekal, murka Allah yang menyala-nyala atas dosa kita. Jadi kalau ada yang bertanya, kita diselamatkan dari apa? Dari murka Allah akibat dosa. Kita diselamatkan dari hukuman kekal. Ini gak bisa dibayar dengan apa-apa. Harus lewat anugerah. Ya, tadinya kita dimurkai oleh Tuhan, tapi kita diberi keselamatan. Oke. Syukur kepadanya yang di dalam Kristus telah memberi kita keluputan dari hukuman kekal itu. Alangkah bersyukur, beruntung dan berbahagianya kita karena keselamatan yang besar. Amin. Jadi saya kemarin lihat ada sebuah quotes dari seorang artis ya yang bernama Asmiranda. Dia berkata begini, dia ikut Yesus ini, dia bilang bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih saya. Kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Manusia pada dasarnya memberontak kepada Allah. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya nih, kalau mau jujur ya, bukan karena kehendak bebas kita sih kita bisa memilih Tuhan. Bukan. Kalau kita mau jujur ya, pada dasarnya itu manusia sudah memberontak. Sikapnya memang suka memberontak, melanggar firman Tuhan. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Terus kata-kata yang lain adalah oleh iman. Jadi ada kasih karunia, ada iman. Iman ini tentunya ya, itu juga diberikan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau rendah hati untuk menerima anugerah itu. Ya, sisi manusianya sebenarnya kalau mau dibilang sih, kita diselamatkan ini, sisi manusianya ini 0%. Ya nggak ada usaha karena Tuhan lihat perbuatan baik kita, oke ini layak nih untuk diselamatkan, nggak ada. 100% karena anugerah. Ya itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi keselamatan yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita jangan sia-siakan. Jangan sampai ini anak-anak muda yang sudah hadir di sini oleh karena jabatan, oleh karena laki-laki yang kaya atau perempuan yang cantik, terus oleh karena uang, oleh karena harta, oleh karena semua hal yang kita bisa dapatkan dari dunia ini, maka kita menjual iman kita, kita rugi besar. Kita akan kehilangan keselamatan yang dari Tuhan. Ya, itu nggak bisa tergantikan, nggak bisa. Jangan main-main dengan keselamatan, karena itu anugerahnya mahal. Kalau kita sampai bilang, kita pikir nggak apa-apa lah, nanti mungkin saya kerja dulu aja, saya dapat sukses dulu aja, nanti setelah itu saya kembali kepada Tuhan Yesus. Itu kalau masih diberi kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan yang kedua, karena kita terus mengeraskan hati kita, maka kita kehilangan keselamatan.
Apalah arti kita memiliki seluruh dunia ini? Karena iblis saja mencobai Yesus ya. Ya, suatu kali Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, terus diperlihatkan tentang seluruh kekayaan kemuliaan dengan dunia. Yesus dicobai dan iblis berkata, sembahlah aku, maka seluruh dunia ini akan aku berikan kepada. Yesus berkata, ya kan? Yesus menolak. Dia katakan harus menyembah Tuhan dan hanya dialah kita berbakti atau beribadah. Jadi jangan kita menjual iman kita oleh karena semua hal yang ditawarkan oleh dunia. Ya, mungkin kita berpikir, saya aman-aman nih ke gereja setiap minggu, ya kan? Pasti saya nggak akan menjual iman saya. Enggak. Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita hanya beraktivitas secara rohani, rutinitas beribadah ke gereja, tapi tidak pernah memiliki hubungan yang intim, yang dalam dengan pencipta kita, maka semuanya akan membuat kita bisa menjauh dari kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia, di luar dari kasih karunia. Ciri-cirinya orang yang sudah mulai keluar hidup dari kasih karunia Tuhan adalah, ada Alkitab katakan begini, jika ada mulai timbul akar pahit. Ya, Alkitab dengan jelas katakan kalau kita mulai memiliki akar pahit, maka kita sudah hidup di luar dari kasih karunia. Kita sudah mulai terbelenggu. Karena ada banyak orang melihat begini, kok orang Kristen katanya sudah dapat keselamatan, ya sudah dapat sorga katanya kan. Mereka kan bilang wah, orang Kristen katanya udah deh, kalau ngomong sama orang Kristen udah yakin aja masuk sorga. Kalau mereka kan masih berjuang gitu ya, kita sudah yakin. Tapi waktu mereka lihat perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita, mereka bilang, ini calon-calon masuk sorga kok hidupnya nggak lebih baik daripada orang dunia, jadi batu sandungan. Mereka bilang gini, udahlah, nggak pedulilah, kamu bilang kamu selamat, kamu akan masuk surga, saya nggak peduli, saya lihat hidupku tidak mencerminkan seperti yang engkau katakan. Ini banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Karena kenapa? Karena tidak menghargai akan kasih karunia. Dan oleh sebab itu, tugas kita sekarang setelah kita mendapatkan anugerah, hidup dalam anugerah, kita juga harus terus memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, disitulah anugerah Tuhan akan semakin dicurahkan, dilimpahkan dalam hidup kita, semakin bertambah. Jadi itulah yang menggerakkan hati Tuhan sebenarnya, untuk anugerah demi anugerah itu dilimpahkan atas hidup kita. Ya, walaupun dasarnya anugerah bukan karena perbuatan baik. Oke ya. Nah, yang ketiga memberikan tempat di sorga bagi kita. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6 berkata begini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya. Nah, ada sebuah paket yang komplit. Yang pertama, Dia menghidupkan kita dari yang tadinya mati, yang terputus hubungan dengan Tuhan, kita dihidupkan kembali. Ya. Kita punya kehidupan Tuhan. Dan kalau kita punya kehidupan Tuhan, sebenarnya saya ulangi sedikit, kematian itu tidak dapat menyentuh kita. Amin. Karena kalau saya mau katakan, ada jurang yang tidak dapat diseberangi antara kita yang hidup di atas hukum kehidupan dengan mereka yang hidup di atas hukum kematian. Ini ada jurang yang gak bisa diseberangi. Nah, kita ini sudah hidup di atas hukum kehidupan. Masa kita mau kembali ke sebuah hukum yang mati? Itu kan nggak worth it lah, ya. Sia-sia semua.
Tapi kita yang sudah hidup di atas hukum kehidupan, marilah kita menjalani kehidupan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya. Nah, saya ulangi tadi kesaksian. Kenapa banyak orang Kristen yang tadinya hidupnya katanya sudah mendapatkan keselamatan, pasti masuk surga, tapi jadi batu sandungan. Ya karena mereka itu tidak menyadari bahwa ada kehidupan Tuhan dalam diri mereka. Ya. Waktu mereka menyadari kehidupan Tuhan ini dalam hidup mereka, maka mereka tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah beri. Hidup terus dalam anugerah, maka Tuhan akan memberikan semua yang terbaik. Nah, paket komplit yang kita terima setelahnya adalah pemberian tempat bagi kita di sorga yang kekal. Anugerah keselamatan yang sudah dan sedang kita alami akan berujung dengan kehidupan kekal selamanya bersama dengan Bapa di sorga. Sebuah pekerjaan yang tidak dilakukannya setengah-setengah, namun utuh, komplit, dan menyeluruh. Jadi sebenarnya sekalipun kita sudah ada di bumi, masih di bumi ini, sebenarnya kita ini sudah disediakan tempat di surga. Itu satu ya. Nanti kalau kita mati kita akan kembali ke surga, ke rumah Bapa di surga. Ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua begini. Kan Alkitab katakan bahwa kita sudah disediakan tempat di surga. Ya. Nah yang kedua ini yang seringkali orang Kristen tidak menyadari. Tempat itu diberikan pada waktu setelah dia mati atau sudah diberikan? Hah? Sudah diberikan. Sudah diberikan. Nah kalau sudah diberikan berarti kehidupan orang Kristen ini harusnya bergerak sesuai dengan apa yang kita sadari kita sedang berada di tempat-tempat surgawi. Mengerti ya? Jadi begini. Memang kita akan disediakan tempat di surga nanti. Tapi karena sudah diberikan tempat itu, seharusnya sebagai orang Kristen kita menjalani kehidupan seperti orang yang sudah ada di surga. Amin. Karena Yesus berdoa begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sebenarnya Tuhan inginkan melalui doa Yesus ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa mendatangkan kerajaan surga dan kehendaknya itu terjadi di bumi seperti yang sudah dirancang, ditetapkan ada di surga. Nah berarti kalau kita sudah ada di tempat-tempat surgawi, ini firman Tuhan katakan, tempat-tempat surgawi, karena dikatakan dalam bahasa Inggris heavenly places. Jadi nggak cuma satu, banyak. Nah berarti kalau kita berada di tempat surgawi sekarang ini, kita harus memerintah, menaklukkan dunia ini dengan segala hal yang ada dari surga. Mazmur 20 berkata begini, bahwa raja itu, firman Tuhan, coba deh kita lihat deh, nggak apa-apa, karena kalau nanti kalau nggak baca nanti lupa. Coba kita lihat di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 20 dari ayat pertama. Doa mohon kemenangan bagi raja untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Terus ayat 2, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Gambarannya apa? Disokongnya engkau dari Sion, dari surga. Sion itu kan gambaran surga ya. Jadi Tuhan akan menyokong kita. Tuhan akan membentengi, bahkan mengirimkan bala bantuan kepada kita dari tempat kudus. Bagaimana hal itu terjadi pada waktu kita berdoa, kita minta Tuhan, kerajaan Tuhan datang atas tempat. Tuhan, biar kehendak Tuhan datang atas tempat di mana saya bekerja. Tuhan, kerajaan Tuhan datang di mana saya misalnya kuliah.
sekolah, pelayanan, tempat-tempat yang gelap misalnya, yang penuh dengan prostitusi, tempat-tempat di mana jadi tempat keramat, di mana orang mulai menyembah setan-setan di tempat ini, jadi tempat-tempat, jadi orang-orang yang di lingkungan itu adalah penyembah berhala. Kita berdoa, Tuhan, melalui kehadiran saya di tempat ini, saya minta kerajaan Tuhan datang atas tempat ini. Saya taklukkan segala kekuatan musuh, kekuatan roh jahat di tempat ini dalam nama Yesus. Aku ikat dan aku lepaskan damai sejahtera, sukacita. Aku lepaskan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Itu yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Jangan kita kalah dengan dunia. Padahal kita ini mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia. Jadi pengertian memberikan tempat di surga ini ada dua. Nanti di surga kita pada waktu mati kita akan ada di surga. Tapi yang kedua ini, kalau berdasarkan terjemahan yang kita pelajari, ini bicara soal tempat-tempat surgawi di mana kita harus memerintah. Jangan dipikir begini, kan ada istilah orang berkata begini ya, kan nanti di surga ada pujian, penyembahan, betul kan? Terus kalau di surga ada pujian penyembahan, kalau kita di bumi tidak pernah melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, nanti kita datang ke surga kita seperti orang asing, benar kan? Kita bilang ini ngapain sih di surga? Orang lagi pada ngapain? Pujian penyembahan gitu. Karena kenapa? Karena kita tidak melakukan pujian penyembahan di bumi. Saya yakinlah kalau orang yang masuk surga pasti nggak akan merasa asing dengan hal-hal yang ada di bumi ini. Karena kenapa? Karena mereka sudah mempraktekannya di bumi, sehingga waktu mereka datang ke surga nggak merasa seperti orang asing. Demikian juga kita. Bukan cuma pujian penyembahan, tapi waktu kita tahu bahwa di surga itu kira-kira ada penyakit. Firman Tuhan katakan tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratap tangis, betul kan? Nggak ada kesedihan. Nah terus berarti kita harus menghadirkan itu apa yang ada di surga ini ke bumi. Jadi kalau ada orang yang sakit, apa yang kita lakukan? Berdoa bagi orang sakit. Kita berdoa, Tuhan, sebagaimana di surga tidak ada sakit penyakit, aku perintahkan segala sakit penyakit sembuh dalam nama. Kan seperti di surga. Ya, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan. Yang ada sukacita, damai sejahtera, kasih Tuhan. Ya. Jadi anugerah itu diberikan kepada setiap kita supaya kita juga memiliki kemurahan hati atau juga memberikan anugerah kepada orang-orang di sekitar kita atau tempat di mana kita ada. Amin. Karena kita sudah terima kemurahan. Karena saya katakan tadi anugerah itu pertama grace ya dalam bahasa Inggris. Tapi yang kedua juga diterjemahkan dengan favor yang artinya kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan atau dalam bahasa Ibraninya hesed ya, kasih setia itu juga anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah terima anugerah, kita juga memberikan anugerah. Dalam hal ini mengampuni, mengasihi, ya, berbuat baik, itu juga salah satu anugerah yang kita sudah terima dan kita berikan kepada orang lain. Jadi sangat luas ya Bapak Ibu Saudara. Nah, paket komplit yang kita terima setelahnya adalah pemberian tempat bagi kita di surga yang kekal. Sudah ya kita baca tadi ya. Oke. Jadi lengkap sudah, kita dihidupkan kembali, kemudian kita mengalami apa? Yang kedua adalah kita diselamatkan, dan yang ketiga kita disediakan tempat yang terbaik di surga. Dan upah kita di surga tentunya nanti berbeda-beda. Benar nggak? Tergantung dari apa yang kita kerjakan di bumi. Upahnya berbeda. Jadi jangan pikir, wah, kok si ibu ini misalnya pas ketemu di surga kok tempatnya lebih indah. Ternyata dia sudah melakukan bagian
selama dia ada di bumi ini, dan dia mendapatkan upah yang besar di surga. Amin. Tapi ada yang dapat upah yang kecil, bahkan ada yang nyaris nyaris gak masuk surga karena anugerah aja dia selamat. Nah kalau situ kemungkinan tinggalnya di barak, ya kan? Kalau ada yang pernah ke surga, dia lihat bahwa tinggalnya di barak. Atau yang lebih sedih lagi, yang nyaris ini adalah di padang, Taman Firdaus. Taman Firdaus saja udah nyaman, udah indah, tapi nggak punya rumah. Ya walaupun Tuhan bilang, aku menyediakan tempat atau rumah bagimu di surga. Ada ya contohnya yang mereka terima hanya, jadi surga itu ada tingkatan. Tingkat 1, 2, 3 ya, menurut Alkitab. Kalau tingkat 7 di Alkitab belum pernah tertulis sih. Dan saya belum pernah jalan-jalan ke surga. Ya kalau saya udah pernah ke surga, nanti saya bikin tour ke surga. Tapi kayaknya nggak pernah, karena nanti takutnya nggak pada balik. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari kasih karunia Tuhan itu. Kita dapat keselamatan karena anugerah. Kita jalani hidup kita sepanjang hari-hari dengan anugerah, dan kita akan mengakhiri dengan kuat di dalam anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada, dan sebagaimana ku ada, berdiri menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, tatamu Bapa. Semua karena anugerah, karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak melayani. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman yang kita dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan. Biarlah kita terus menjalani hari demi hari di dalam anugerah Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan anugerahnya secara berlimpah-limpah bagi setiap kita. Dan untuk kita tetap menjaga supaya kita boleh memelihara dan menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, marilah kita memiliki hubungan yang semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan dengan benar, kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, sehingga anugerah Tuhan akan membuat kita melakukan banyak hal yang besar di luar dari apa yang dapat kita kerjakan secara manusia. Sebab bukan oleh karena kuat, bukan oleh karena gagah, bukan oleh karena pengalaman, bukan karena oleh kehebatan kita, bukan oleh karena jasa-jasa kita, bukan oleh karena semua perbuatan baik yang kita lakukan kita mendapatkan anugerah. Tetapi itu semua dicurahkan, dilimpahkan bagi kita karena kasih-Nya yang besar. Maka anugerahnya akan memampukan setiap kita, bahkan menaklukkan semua keinginan-keinginan berdosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan akan membuat kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak akan melakukan perbuatan dosa karena kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan itu yang akan membuat kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita percaya seperti Paulus pernah berdoa bahwa ada utusan iblis yang mengocoh dagingnya. Dia sudah berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu dicabut dari kehidupannya. Tetapi Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di tengah kelemahanmu, disitulah anugerah kekuatan Tuhan itu akan memampukan engkau menjadi kuat. Demikian juga kita mungkin ada hal-hal masalah dalam hidupmu, tapi jika ada anugerah Tuhan, itu cukup bagi setiap kita. Karena pada waktu kita mengalami kelemahan, maka Tuhan akan menguatkan dengan anugerah yang tanpa batas atas seluruh kehidupan kita. Mari jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan di dalam anugerah demi anugerah yang semakin berlimpah. Maka kau akan melihat terobosan, kau akan melihat mujizat, kau akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menyertai atas hidupmu. Dan biarlah perkenanan Tuhan senantiasa turun atas hidup kita melalui anugerah yang dicurahkan atas hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Oh, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Katakan dengan iman, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Tuhan kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Hanya kami bisa hidup Tuhan karena janji-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkata Tuhan bahwa Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa hidup Tuhan Yesus karena penyertaan Engkau ada dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teruslah Tuhan pegang tangan kami Tuhan Yesus. Terus Tuhan pimpin kami Bapak yang baik. Terus Tuhan bawa kami Tuhan semakin dekat, semakin hari semakin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh menerima semua anugerah yang terbaik dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Karena Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapak yang baik. Dan Tuhan persembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kembali ke tempat duduk. Hai
Haleluya. Ini berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh berikan senyum yang terbaik. Kita boleh diberikan anugerah yang terbaik daripada Tuhan. Tiba saatnya kita akan beri persembahan. Allah sanggup melakukan perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara yang dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kepada kami Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati persembahan kita semua, dan kita percaya anugerah Tuhan dulu, sekarang dan selama-lamanya nggak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amen. Untuk pengumuman nanti akan di-share semua di grup, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita, semua anugerahnya, semua cintanya, semua kasih sayangnya, semua kemurahannya. Ayo bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Dan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur bagimu, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Dan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau. Sekali lagi, selama hidup kami menyembah-Mu. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah pada minggu pagi ini Tuhan. Tuhan yang terus memimpin seluruh kehidupan kami Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami mau Tuhan berdiri sebagai umat Tuhan yang terus menyatakan kebenaran dan hidup dalam takut akan Tuhan. Biar hidup kami terus menjadi berkat. Kami juga berdoa Bapa,
bagi kota, bagi wilayah, bagi bangsa dan negeri kami yang kami cintai. Sebab kami percaya firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami juga. Oleh sebab itu kami mau mengusahakan melalui doa-doa yang dapat kami bawa di hadirat Tuhan saat ini Tuhan. Sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami akan terus membawa akan negeri kami, bangsa kami tercinta Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang penuh dengan segala kebaikan. Tuhan yang akan menyatakan negeri ini Bapa untuk dijauhkan, diluputkan dari segala masalah yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu kami bawa negeri kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar ada tudung ilahi, ada perlindungan Tuhan yang dahsyat dan besar Tuhan atas negeri kami Indonesia Tuhan. Kami bawa Tuhan negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Kami minta biar kuasa darah Yesus membungkus negeri ini, sehingga meluputkan negeri ini dari segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang sedang melanda bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan luputkan negeri ini Tuhan. Tuhan bebaskan negeri ini sampai kami melihat Tuhan kebangunan, kebangkitan rohani, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja yang memerintah atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang akan meluputkan dari bencana, dari segala masalah, bahkan krisis Tuhan yang sedang terjadi, baik krisis pangan, baik krisis ekonomi maupun krisis energi Tuhan. Kami percaya doa-doa kami akan membuat bangsa ini diluputkan. Bahwa kami percaya sia-sialah penjaga berjaga-jaga, sia-sialah jika bukan Tuhan yang mengawal kota. Oleh sebab itu Bapa, biar kami minta campur tangan Tuhan dinyatakan atas negeri ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, Tuhan berkati akan memimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Haji Ma'ruf Amin beserta seluruh staf jajaran pemerintahan kabinet Tuhan, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Tuhan berikan senantiasa roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan kebijakan mereka boleh membuat bangsa ini maju, bangsa ini sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, yang kami mendengar ada berita baik bagi negeri ini, tapi kami tidak akan pernah tinggal diam. Kami akan terus berdoa sehingga Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan membuktikan bahwa Indonesia diluputkan karena ada doa-doa yang dinaikkan dari orang percaya bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapak, berkati juga kota kami Jakarta Tuhan, berkati juga pemimpin bangsa di Jakarta Tuhan, Bapak Anies Baswedan, seluruh staf jajaran, biar mereka boleh melakukan pekerjaan dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Kami senantiasa mendoakan Tuhan, sehingga semua hal yang baik yang terjadi atas negeri ini, segala rancangan-rancangan iblis, rancangan jahat dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Baik rancangan perpecahan, rancangan dari paham radikalis, teroris, Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna, dan kami akan melihat bahwa Indonesia akan menjadi semakin baik, jadi sejahtera, karena Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menjadikan bangsa ini maju. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, dengan seluruh kehidupan kami sebagai umat Tuhan, buat kami tetap tekun setia, berharap dan bersandar kepada Tuhan, sebab anugerah-Mu itu cukup bagi setiap kami. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini Tuhan, kami mau terima berkat yang dahsyat, yang hebat dan ajaib yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan yang maha besar dan luar biasa. Bapa, ini anak-anak-Mu dengan tangan yang terangkat di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah yang sempurna, anugerah yang terbaik dari Bapa Surgawi dilimpahkan atas kehidupan kami. Kasih setia, kemurahan, rahmat, belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membuat kami semakin intim,
semakin dekat, semakin mengenal Tuhan di dalam kebenaran, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, karena Roh-Mu yang menuntun kami, menjadikan kami menghasilkan buah Roh Kudus. Biarlah semua hal yang berasal daripada Tuhan, yang supranatural, yang ilahi, yang Tuhan taruh dalam setiap kami, yang akan membuat kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara besar. Apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil, Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami, kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami siap menyambut mempelai kami yang kami rindukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan menjemput setiap kami di awan-awan yang permai, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.